Penyakit keganasan atau masyarakat umum mengenal sebagai kanker adalah penyakit yang ditandai adanya pertumbuhan dan penyebaran sel-sel abnormal. Sel ini berasal dari sel tubuh manusia yang mana dalam perkembangan selanjutnya menjadi ganas atau abnormal. Ada dua bentuk kanker. Yang pertama, kanker berupa tumor padat dan kanker yang berasal dari sel darah. Kanker ini dapat menyerang mulai dari bayi sampai orang dewasa dan merupakan penyebab kematian pada negara maju. Kanker pada anak berbeda dengan kanker pada orang dewasa, di mana kanker pada anak ini gejala awalnya mirip dengan penyakit lain sehingga luput deteksi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa gejala awal dari kanker pada anak. Jenis kanker apa saja yang banyak dijumpai pada anak? Dari grafik ini dapat kita lihat ada beberapa jenis kanker yang sering dijumpai pada anak. Yang pertama, yang paling banyak adalah leukemia atau kanker yang berasal dari sel darah. Yang kedua, retinoblastoma, itu kanker yang menyerang mata pada anak. Yang ketiga adalah limfoma, itu kanker yang menyerang kelenjar getah bening. Yang keempat, neuroblastoma, itu kanker yang menyerang sistem saraf. Yang kelima, osteosarkoma atau kanker yang menyerang tulang. Yang keenam adalah rhabdomyosarkoma, itu kanker yang menyerang sistem otot. Apa saja penyebab kanker pada anak? Sebagian besar penyebab kanker pada anak tidak diketahui, lebih kurang 90%. Yang kedua ada faktor genetik. Bila orang tuanya terkena kanker, ada kemungkinan anaknya juga akan terkena kanker. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Dapat memicu terjadinya kanker, seperti faktor polusi udara, makanan, terutama makan-makan yang banyak mengandung pengawet. Apa beda kanker pada anak dan orang dewasa? Kanker pada anak cenderung berlokasi di jaringan, sehingga pada waktu dia diagnosis awal, kanker ini sudah menyebar dan sulit di screening dan lebih sering ditemukan secara kebetulan. Tapi ada baiknya juga, kanker pada anak ini cenderung memberi respon baik terhadap kemoterapi dan tidak dapat dicegah. Sedangkan kanker pada orang dewasa dia menyerang organ dan lokasinya regional, dapat kita screening. Seperti pada waktu pemeriksaan fisik kita temukan kok ada benjolan dan dapat deteksi. Kanker pada orang dewasa ini cenderung kurang respon terhadap kemoterapi, tapi dapat kita cegah misalkan dengan perilaku yang baik, tidak merokok, tidak terpapar polusi, dengan makanan yang sehat. Apa saja gejala kanker yang sering ditemukan pada anak? Yang pertama, bila anak terlihat pucat atau ada biru-biru atau lebam pada kulit, atau ada perdarahan, baik perdarahan pada mukosa, pada hidung. Yang kedua, bila kita temukan adanya benjolan atau massa, baik di mata, di wajah, di rongga perut, rongga dada, di kelenjar getah bening, di kulit, atau di tulang dan sendi. Gejala kanker pada anak dapat berupa penurunan berat badan yang drastis tanpa penyebab yang jelas. Yang keempat adalah demam yang berkepanjangan. Dalam arti kata, demam ini telah mendapat pengobatan yang adekuat, tapi anak masih tetap demam. Gejala kanker berikutnya pada anak dapat berupa sakit kepala yang hebat, yang berat, yang menetap atau berlangsung lama, disertai dengan muntah-muntah. Pada kasus ini kita curiga kanker pada otak atau tumor otak. Gejala berikutnya, anak dapat terlihat mengantuk, gangguan keseimbangan atau sempoyongan, atau mudah jatuh. Gejala berikutnya, anak dapat terlihat letih, lesu, atau ada perubahan perilaku. Anak menjadi tidak aktif. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua bila kita menemukan gejala seperti di atas pada anak? Jika kita mendapatkan gejala seperti di atas, segera bawa anak ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apa saja rangkaian pemeriksaan yang akan dijalani oleh anak? Tindakan yang akan dilakukan dokter berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah, pengambilan sampel jaringan, pencitraan seperti dilakukan USG, CT scan, MRI. Untuk selanjutnya dokter akan menentukan stadium atau staging dan merencanakan pengobatan yang tepat untuk anak.
Bagaimana tentang harapan hidup dari anak dengan kanker? Harapan hidup anak dengan kanker atau keberhasilan pengobatan ditentukan oleh jenis kanker dan stadiumnya. Yang kedua, keberhasilan pengobatan juga ditentukan oleh respon pengobatan, baik berupa kemoterapi atau operasi berupa pengangkatan tumor. Yang ketiga, dengan penyinaran berupa radiasi. Keberhasilan pengobatan juga ditentukan oleh penunjang lainnya. Apakah anak mengalami infeksi atau mengalami gangguan gizi. Demikianlah gejala-gejala awal kanker pada anak. Semoga bermanfaat bagi ayah dan bunda. Jangan lupa subscribe, like, and share ya.